Selamat malam, sahabat traveler receh. Seperti biasa, di malam Jumat, traveler receh menyuguhkan cerita horor cermat, cerita horor malam Jumat. Traveler receh dalam segmen Traveler Mistik. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Saya doakan dalam keadaan baik-baik saja. Dewa Erlang Sakti mengingatkan, sebelum Anda mendengarkan cerita yang akan kita simak, lihat kiri kanan, siapkan mental Anda, dan ingat, jangan mendengarkan cerita horor ini seorang diri jika Anda tidak punya keberanian. Dan kita mulai untuk cerita kali ini berjudul Kontrakan Tua. Sri adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota Bandung, Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang ini untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama. Saat pindah ke Bandung, Sri pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sri ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sri selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sri juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Dadang dan saudara yang lebih tua dari Sri bernama Ani. Sri merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sri tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sri. Setelah mobil terparkir, Sri bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaannya, Sri dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam, dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Adadang dan Teh Ani. Tos dugi gening, sok atuh saki ayana, ucap Teh Ani kepadaku. Saat itu, Sri tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sri memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu, terlihat asal-asalan dibuatnya. Sri mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Dan sebelah kanan
terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tempat berada di atas kamar tidur Sri yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ani. Kamar Teh Ani adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Dadang lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tempat seberang dapur, yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sri dan kamar Teh Ani, dan ruangan ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Sore pun tiba. Ayah Sri pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sri melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sri sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu, sebagai anak bungsu, merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sri tidak merasakan ada yang aneh, atau mungkin Sri mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sri bukanlah sosok indigo, namun ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sri harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sri tertidur, ia terbangun dengan keadaan di sekelilingnya yang gelap sekali. Memang, kebiasaan Sri saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total, dan Sri harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sri baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya, kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sri meraba-raba mencari HP dalam genggaman. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur dari kedua saudaranya yang mengabarkan bahwa mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kosan teman-temannya, yang berarti Sri harus sendirian di kontrakan. Saat Sri melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi Sri memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sri sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sri hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sri mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Sri saat itu terasa terhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sri hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sri diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening
Pelan-pelan Sri kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sri langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, ya itu tikus. Mudah-mudahan tikus, di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sri, ke arah kamar Teh Ani, dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini Sri yakin jika ia tidak dengar salah. Dengan ketakutan, Sri menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, sembari memejamkan mata rapat-rapat. Saat itu Sri berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak ada satupun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang, ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sri merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sri diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sri lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sri terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega, karena ada suara-suara orang yang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh. Tapi rasa takut Sri masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sri berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Dia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sri sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya Sri harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya, seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Nah, sekian Sobat Traveler Receh untuk cerita kontrakan tua. Tapi ini belum selesai. Malam Jumat depan kita akan sambung kisah selanjutnya tentang kontrakan tua dan Sri. Kisah apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus part 2 kontrakan tua di channel Traveler Receh edisi Traveler Mistis di segmen Dreadmat, cerita horor malam Jumat. Dan pastikan siapkan mental Anda untuk menikmati kembali cerita horor minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.